Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Mari siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kami mohon pertolongan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bisa mendengarkan firman Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga ayat 10. Saya memberi judul Emas dan Perak Tidak Ada Padaku. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang diberkati, mujizat semakin nyata dinyatakan di dalam diri para rasul. Mereka membuat mujizat seperti firman Tuhan pernah katakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Dan itu terjadi, saudara. Bukankah Yesus juga menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir? Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus membuat orang yang buta pun bisa mendengar dan bisa berkata-kata. Jadi ada orang yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Saudara, seorang yang mengalami kelumpuhan sejak lahir, bahkan orang tuanya sendiri tahu bahwa orang ini tidak pernah berjalan. Rakyat yang di sekitar mereka, yang di sekitar orang itu tahu bahwa orang ini tidak pernah berjalan selama hidupnya. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Karena dia tahu bahwa sejak lahir dia lumpuh, dia tidak bisa berekspektasi bahwa dia dapat berjalan. Itu sebabnya ketika para rasul, yaitu dua orang rasul, yaitu Petrus dan Yohanes ke bait Allah, datang ke sana dan dia menatap kepada Petrus dan yang hendak masuk ke bait Allah, dia tidak meminta kesembuhan, dia meminta sedekah. Karena dia tahu bahwa mustahil bagi dia yang sejak lahir itu lumpuh dapat berjalan lagi hanya karena murid-murid Yesus yang mereka sudah dengar bahwa mereka mampu menyembuhkan. Dia sudah lumpuh sejak lahir, saudara. Rasanya mustahil juga untuk meminta kesembuhan untuk dapat berjalan karena sudah sejak lahir. Rasanya mustahil. Tapi saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Apa yang dia tidak pernah dengar, apa yang dia tidak pernah lihat, apa yang dia tidak pernah pikir, apa yang dia tidak pernah minta, itu semua yang Tuhan sediakan bagi orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ketika Petrus dan Yohanes melihat dia, Petrus berkata dengan perkataan yang penuh dengan otoritas, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudara, ada satu pujian yang berkata seperti ini dari Robert dan Lea. "Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu." Yang kedua dia katakan, "Jadikan ku hamba berkenan
padamu. Orang yang lumpuh sejak lahir ini berpikir bahwa apalagi yang dia butuhkan. Berjalan aku tidak bisa, disembuhkan aku tidak mungkin. Jadi dia menggunakan kesempatan kelumpuhannya itu untuk meminta-minta sedekah, untuk meminta-minta. Tetapi Petrus berkata, aku tidak punya emas, aku tidak punya perak. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku dapat berikan kepadamu, yaitu demi nama Yesus, berjalan. Saudaraku, mungkin orang ini sudah berpuluh-puluh tahun hidupnya selalu diangkut, selalu diusung. Dan dia memiliki konsep bahwa tidak mungkin dia akan mengalami kesembuhan. Tapi perjumpaan dengan Yesus, dan dia tidak membayangkan sama sekali bahwa ada kesempatan bagi dia untuk sembuh. Ini yang saya mau katakan saudara, ketika engkau terjebak di dalam satu situasi, engkau pikir, ini memang sudah jalanku. Tidak akan mungkin ada kesembuhan, tidak akan mungkin ada pemulihan, tidak akan mungkin ada perubahan dalam hidupku. Tetapi perjumpaan dengan Yesus, engkau bisa saja mengalami sesuatu yang spektakuler, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan. Saudara, kesembuhan itu menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi untuk orang yang lumpuh sejak lahir ini, bahkan dia belum sempat beriman, tapi dia berjumpa dengan murid-murid Yesus, dengan rasul-rasul yang luar biasa, dan mujizat ada di dalam diri mereka. Bukan dengan satu kebetulan bahwa kitab Kisah Para Rasul ini dikatakan the act atau perbuatan-perbuatan dari para rasul, ya, ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka menjadi orang yang berbeda. Mereka bukan seperti manusia-manusia dunia, tapi seperti orang-orang yang dipercayakan otoritas dan kuasa Allah. Dan dimanapun mereka berada, kan satu tangan Petrus itu bisa menyembuhkan. Perkataan Petrus bisa menyembuhkan. Saudara, perenungan pada pagi hari ini yang dapat kita renungkan. Ketika kita menerima kuasa, kita akan menjadi orang yang memiliki otoritas dan kuasa. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, yang diberikan kuasa, makanya punya otoritas. Petrus tidak bertanya lagi, Tuhan Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk orang yang lumpuh ini? Tetapi dia langsung berkata, apa yang aku punya, berikan kepadanya. Artinya kuasa itu sudah menjadi miliknya. Kuasa itu sudah menjadi bagian dari diri Petrus itu sendiri. Dia tidak bertanya lagi, Tuhan, apa yang harus kuperbuat dengan orang ini? Otoritas itu sudah diberikan di dalam diri Petrus. Otoritas itu sudah diberikan untuk mengatakan perkataan-perkataan yang penundukan kuasa. Emas dan perak nggak ada. Kamu mau minta emas, kamu mau butuh harta, itu nggak ada sama aku. Nggak ada sama aku. Apa yang aku punya? Ini berbicara tentang Petrus sadar bahwa dia menerima kuasa yang dijanjikan Bapa. Dia menerima apa yang menjadi janji Bapa di dalam itu, kuasa Roh Kudus. Lalu dengan penuh otoritas dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya. Bukan seperti apa yang dunia punya, bukan seperti apa yang dunia berikan. Berikan kepadamu. Engkau yang sejak lahir lumpuh, berjalanlah. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang dia katakan, dia berkatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 11, apa yang aku punya aku berikan kepadamu, supaya engkau tahu bahwa aku dan Bapa adalah satu. Saudaraku yang diberkati, kini Petrus memiliki semua yang diberikan Yesus. Janji Bapa ada di dalam diri Petrus. Saudaraku yang diberkati, percayalah engkau menerima otoritas dan kuasa untuk memperkatakan mujizat, untuk memperkatakan berkat demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Secara emas dan perak tidak ada padaku. Ini berkata, ini mengatakan kepada kita bahwa bukan perkara-perkara duniawi, bukan harta duniawi, tapi harta surgawi. Itulah yang dimiliki oleh anak-anak kerajaan. Kita diberi kuasa dari tempat yang mana. Bukan dengan kebetulan bahwa kita para rasul itu dikatakan the Acts, kitab the Acts, karena mereka menjadi orang-orang yang menjungkir balikan dunia dengan perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dengan apa yang mereka punya. Apa yang sudah diberikan kepada mereka, itu yang mereka punya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, diberikan kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, otoritas itu sudah diberikan kepada umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Pergunakan itu dengan bijak dan demi nama Yesus. Kalau kita berkata demi nama Yesus, artinya demi nama Yesus, Tuhan akan bekerja.
mengerjakan mujizat dan keselamatan. Demi nama Yesus, engkau sedang membawa nama Dia di tempat yang maha tinggi. Jangan pernah mempermalukan Tuhan. Jangan memanfaatkan kesaksianmu, perbuatan-perbuatan mujizatmu untuk kepentingan diri sendiri. Petrus dan Yohanes, mereka melakukan mujizat, maka orang yang menerima mujizat diberkati dan mereka tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang harus kita garis bawahi, saudara. Ketika kita menerima otoritas, ketika kita menerima kuasa, saudara, demi nama Yesus, yaitu dari Dia, oleh Dia, segala kemuliaan bagi nama Dia. Seluruh rakyat itu melihat apa yang dialami oleh orang yang lumpuh sejak lahir itu. Lalu mereka memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Dari Dia, oleh Dia, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret itu. Saudara, kita diberikan kuasa otoritas itu karena Tuhan telah memberikannya. Gunakan itu dengan penuh tanggung jawab, dan dari Dia, oleh Dia, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Setiap orang yang dijamah oleh kuasa Roh Kudus kiranya memuji-muji kebesaran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang kami punya yaitu di dalam nama Yesus, kuasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami untuk memperkatakan berkat, memperkatakan doa, memperkatakan mujizat, memperkatakan kuasa terjadi di dalam nama Yesus. Hamba berdoa membawa pokok-pokok doa Tuhan, setiap umat Tuhan. Aku berdoa untuk Helen yang mengalami sakit, kiranya Engkau pulihkan, biar dia boleh sembuh dari asam lambung dan dia boleh mengalami perjumpaan lebih lagi secara pribadi dengan Tuhan. Dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, dia rindu untuk dibaptis, pertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, pertemukan dengan orang-orang yang peduli dengan imannya yang untuk bertumbuh, pertemukan dia untuk dia menjadi murid Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Nur Hayati Simbolon yang sedang mengalami sakit dengan diagnosa dokter dan hukum jamah kehidupannya. Sama Ibu Nur Hayati Tuhan, dia dikatakan naik tekanan darah tinggi, ada kolesterol dan lain sebagainya. Engkau punya kuasa, tenangkan dia di bawah kaki salib Kristus. Dan demi nama Yesus Kristus Tuhan, bangkit dan berjalanlah Ibu Nur Hayati belum sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa juga puji syukur di tanggal 12, bulan 12 telah lahir seorang putra bagi keluarga Ivo dan Ella. Tuhan memberkati, biarlah anak ini menjadi anak berkat, menjadi anak laki-laki yang kuat, anak laki-laki yang pintar, anak laki-laki yang otaknya dapat bertumbuh dengan sempurna dengan baik, sehingga mujizat Tuhan itu telah terjadi pada tadi subuh, akan meneruskan hingga pada akhirnya keluarga ini dipulihkan dan diberkati dengan lahirnya. Keluarga ini akan mengalami pemulihan ekonomi, finansial, kerohanian, diberkati, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Opo Herliana Yahaan, kiranya kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya, pemulihan terus terjadi di dalam kehidupannya, di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap usaha untuk mengalami kesembuhan, demi nama Yesus. Orang Nazaret pribadi yang menyelamatkan itu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Ini juga berdoa Tuhan untuk situasi Sulu Tenggo yang mengalami blackout tadi malam, kiranya Tuhan Engkau kerjakan pemulihan di dalam keadaan listrik di seluruh Sulu Tenggo di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, berkati pekerja-pekerja yang ada yang bekerja siang dan malam untuk berlangsungan kebutuhan listrik di seluruh Sulu Tenggo. Engkau memberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia, diberkati. Kami berdoa untuk perayaan-perayaan Natal yang disediakan, yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kiranya Natal ini menjadi Natal yang penuh dengan berkat, nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan kami mohon berkat pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Diberkati, dipulihkan, dan semua yang percaya kepada Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Dalam hadiratnya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.